kamu boleh pilih 1, 2, atau semua. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan tema reading kali ini aku nggak mau yang terlalu serius, temanya fun aja, yaitu tebak kepribadian dari warna lipstik kesukaan kamu. Jadi kita langsung aja menuju gambarnya. Aku di sini punya 4 warna lipstik yang ya banyak digemari wanita Indonesia. Kamu bisa pilih mana yang paling sering kamu pakai, yang paling kamu suka. Bebas, kamu boleh pilih 1, 2, atau semua. Oke, di gambar pertama adalah lipstik warna merah. Di gambar kedua, lipstik yang lebih condong ke warna pink. Lalu yang ketiga ini ya kesukaan anak-anak zaman now, ala-ala Korea gemes gitu, yaitu lipstik ombre. Lalu yang keempat ini kesukaan kita juga, yaitu lipstik nude atau my lips but better gitu ya. Dan di sini pilih aja ya yang paling kamu suka lah, nggak pakai intuisi nggak apa-apa karena kamu pasti tahu lah ya. Dan ya maaf ya buat para lelaki yang datang ke video ini ya, ini emang lebih aku khususkan buat teman-teman perempuan aku di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung masuk ke lipstik kesukaan kamu. Oke, kita mulai. Hai teman-teman yang memilih lipstik pertama, yaitu lipstik warna merah. Kita akan lihat bagaimana kepribadian kamu. Kalau dari warnanya sih di sini ya biasanya cewek-cewek yang pemberani ya, yang selalu percaya dengan dirinya. Tapi kita akan lihat di sini apakah benar demikian. Nah, aku tadi udah shuffle ya biar cepet. Di sini ada the Fool. Nah, bener kan? Kamu tipe yang pemberani. Jadi ketika kamu udah merencanakan sesuatu, menginginkan sesuatu, kamu akan langsung menuju ke impian kamu. Kamu akan langsung melakukan segala hal yang kamu bisa untuk mencapai apa yang kamu mau. Dalam hal apapun ini, karena ini umum. Pekerjaan kah, kuliah, kisah cinta, apapun. Dan di sini kamu tipe yang nggak terlalu banyak mikir sampai harus mumet gimana. Tapi ketika, oke, aku percaya diri, aku akan jalani. Aku akan mulai apa yang aku inginkan, kayak gitu. Apa yang ingin aku capai, kayak gitu. Dan biasanya the Fool ini selalu disinari oleh matahari. Jadi sisi optimisnya kamu itu membuat kamu ya lebih berani lah, ringan langkahnya ketika mencoba sesuatu yang baru. Karena ada tipe orang yang memang mikirnya lama tapi nggak dilakukan-lakukan. Nah, kamu tipe yang sebaliknya, mikirnya mungkin cuma sebentar, mungkin pengalaman kamu nggak sebanyak itu, tapi kamu pedenya luar biasa. Jadi itu salah satu positifnya kamu, sangat-sangat optimis dengan hidup kamu, dengan cita-cita kamu, dengan pendiriannya kamu. Makanya kamu berani-berani aja pakai lipstik warna merah, why not gitu kan. Lalu ada The Chariot di sini. The Chariot lebih kepada seorang pejuang yang sangat luar biasa. Dia ini bisa aku katakan jenderal perangnya gitu ya, karena dia adalah kesatria dari Arkana Mayor. Kalau di sini memang segala hal di hidup kamu mayoritas mostly adalah keputusan kamu. Kamu orang yang nggak gampang disetir orang lain. Kamu punya pendirian sendiri. Kamu punya idealis yang mana ketika kamu udah yakin dengan idealisnya kamu susah dibelokkan gitulah pikiran atau hatinya. Jadi kalau kamu udah kekeh, udah yakin akan satu hal, kamu akan menjalaninya. Kayak gitu. Tapi tentu saja kamu sudah berpikir baik buruknya apa, positif negatifnya apa, kayak gitu. Sehingga ketika kamu udah ngerti dampaknya bagaimana, kamu akan maju ke medan perangnya kamu pada apapun yang kamu inginkan, kayak gitu. Makanya ketika dua kartu ini bersama ya energinya emang optimis banget, berani, kuat, kayak gitu. Dan kamu tipe yang juga sangat bisa membuat sebuah keputusan ketika orang lain masih bingung harus bagaimana, harus melakukan apa. Nah, kamu sudah ngerti caranya gimana, keputusannya kayak gimana, kayak gitu. Orangnya gak pelin-pelan, sangat percaya diri dengan keputusannya, idealis seperti aku bilang tadi di awal ya. Lalu sini ada Knight of Pentacles. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau apapun lah perjuangan kamu di sini, bisnis, kisah cinta juga bisa. Kamu lebih kepada orang yang mungkin orang lain melihat kamu sebagai orang yang berapi-api, yang penuh dengan semangat, optimis gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain kamu juga orang yang menikmati momen. Dalam artian kamu nggak mau terburu-buru. Iya sih, kamu idealis, kamu berani, optimis. Tapi ketika menjalani sesuatu, kamu juga ingin menikmati prosesnya. Nggak hanya sekedar ingin hasilnya sekian, tapi kamu nggak sabaran. Nggak, kamu tipe yang sabaran. Aku lihat di sini. Sabar untuk menunggu, sabar untuk proses yang sedang kamu jalani. Di pekerjaan kamu bersabar untuk
aku akan mengerjakan sebaik yang aku bisa, aku yakin someday aku akan naik gaji, naik jabatan, dan sebagainya. Bisnis juga sama, kamu menikmati setiap prosesnya. Mungkin kamu dikritik orang lain, gak apa-apa, sabar, diusahakan, diperbaiki kesalahan yang lalu, kayak gitulah intinya. Menikmati setiap momen, bukan yang terburu-buru, harus segera, nggak kayak gitu. Itu kamu. Lalu di sini ada The Devil. The Devil ini lebih kepada ini ya, kadang kamu itu bucin. Bucinnya di sini adalah kadang kamu kalau udah terikat dengan sesuatu, katakanlah kamu udah punya pasangan, punya pacar, atau terikat di satu pekerjaan tertentu, kamu bener-bener rela diri kamu tuh katakanlah kasarnya diperbudak oleh perusahaan kamu, atau mungkin di sini kamu rela menyerahkan segala-galanya buat orang yang kamu cintai, kayak gitu. Di satu sisi itu baik, karena ya ketika kamu mencintai sesuatu kan harus berkorban kan ceritanya, tapi seberapa berkorbannya. Kadang berkorbannya kamu tuh di mata orang lain terlalu bablas, kebanyakan gitu loh. Tapi ini sebagai bentuk sayangnya kamu, sebagai tanda cintanya kamu. Hanya saja kamu sering nggak menyadari betapa bucinnya kamu jadi budak cinta, atau mungkin di sini merelakan diri untuk mengorbankan banyak banget untuk orang lain, yang mungkin balasan yang kamu dapat tuh nggak sebanyak yang kamu berikan, kayak gitu ya. Jadi di sini sih warning aja buat teman-teman yang memilih gambar pertama, kayak gitu. Apalagi kalau kamu iya kayaknya aku bucin, iya kayaknya aku terlalu sering berkorban, tapi nggak melihat feedback yang positif di aku, kayak gitu juga bisa. Jadi ya sebenarnya rasa cinta kamu, rasa pengorbanan kamu adalah hal yang baik. Hanya saja somehow kamu juga harus melihat lah, kalau misalnya apa yang kamu korbankan itu malah bikin kamu nggak nyaman, ya coba dipikirkan lagi. Misalnya ya aku pengen bantu orang lain, membuat orang lain, mungkin orang yang ya berkekurangan di sekitar kamu bantu supaya mereka bisa makan, tapi kamu nggak menghitung bahwa dengan membantu mereka kamu akhirnya setiap hari hanya makan nasi dan kecap gitu kan ya. Gimana? Jadi utamakan dululah diri kamu, gitu sih intinya. Menolong boleh, sayang boleh, tapi juga nggak sampai harus sebablas itu juga. Lalu di sini ada King of Cups, ya ini berhubungan dengan perasaan memang ya. Di sini King of Cups adalah sosok yang paling bisa sebetulnya mengontrol emosinya. Jadi meskipun mungkin orang lain melihat kamu kelihatan garang, galak, apalah gitu kan, yang karakter kamu tuh kuat banget lah. Di antara teman-teman kamu mungkin karakter kamu yang paling kelihatan menonjol gitu, yang paling garang gitu kan. Tapi sebenarnya dari sisi hati kamu lembut banget sebetulnya. Orang yang sangat lembut, orang yang bisa menjaga perasaan orang lain juga. Asal kamu nggak dikasarin segitunya aja. Pokoknya orang lain memperlakukan kamu dengan baik, kamu akan memperlakukan mereka berkali-kali lipat lebih baik, kayak gitu sih. Lalu King of Cups ini juga seorang raja yang dia punya singgasana di laut, yang mana sesuatu yang menurut orang lain gak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kamu lakukan. Jadi sepercaya diri itu kamu ketika melakukan sesuatu. Kamu gak terlalu ambil pusing dengan pendapat orang lain. Kalau kamu udah yakin, ya udah jalani, pasti bisa, kayak gitu. Dan kamu juga selalu bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kamu, sekecil apapun peluang itu sih intinya. Dan ya King of Cups ini dia adalah sosok ayah. Walaupun mungkin di sini mungkin kebanyakan yang datang ke videoku perempuan ya, tapi di sini juga lebih kepada sosok orang tua yang menyayangi, mengayomi, melindungi orang-orang yang kamu sayang, kayak gitu. Jadi kamu meskipun luarnya kelihatan galak gitu ya, kelihatan gimana gitu, tapi sebenarnya hati kamu selembut itu, terutama ke orang-orang yang kamu sayang gitu. Penyayang sih intinya, kayak gitu ya buat teman-teman yang memilih gambar lipstick yang pertama. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar pertama, kalau kamu merasa ini resonate, oh iya aku banget, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih warna lipstick kedua, yaitu warna yang lebih ke arah pink. Nah, kita akan lihat tipe kepribadian kamu seperti apa. Kalau dari warnanya sih ini lebih kepada orang-orang yang lebih ke feminin, romantis, lembut. Tapi kita akan lihat apakah benar demikian. Aku punya King of Pentacles. Yes, dia kalau udah ngomongin Pentacles ini lebih kepada kamu orang yang stabil. Stabil di sini ya bisa saja secara keuangan stabil. Kamu tipe yang mengerti bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Kamu ngerti bagaimana caranya membelanjakan uang kamu dengan bijak,
kayak gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan setiap bulannya. Dan ketika berbicara mengenai Pentacles, ini juga mengenai kestabilan. Jadi sangat mungkin kamu adalah orang yang sudah stabil secara emosi. Mungkin dibandingkan dengan teman-teman kamu yang seumuran dengan kamu, mungkin mereka masih ya jiwa-jiwa muda gitu kan. Kamu lebih ya stabil lah secara emosi, lebih dewasa, lebih bijak. Karena di sini keluarnya King, seorang raja, udah pasti dia bijak, dewasa, sangat memperhatikan rakyatnya, nggak hanya mengenai dirinya. Tapi di sini sih lebih kepada itu tadi. Dan ketika Pentacles ini lebih kepada divine feminine, memang jadi ya sangat mungkin kamu emang sudah lahir dengan bakat feminin yang emang tampak nyata. Mungkin kamu di sini lebih, kalau ngomong lebih dijaga pelan-pelan dari segi penampilan, gerakannya lebih ya feminin lah intinya kayak gitu. Dari segi penampilan juga kayak gitulah, dari segi hati apalagi penyayang udah pasti, karena King of Pentacles ini adalah salah satu raja yang rasa penyayangnya luar biasa kayak gitu. Lalu di sini aku punya apa lagi? Six of Swords, tipe yang tidak ragu untuk mencoba sesuatu walaupun ini di luar zona nyamannya kamu. Jadi ketika misal gini, kamu ingin banget kuliah di Inggris, katakan contoh, terus kamu berusaha dapat nih beasiswanya ya, kamu rela untuk meninggalkan negara kesayangan kamu dari Indonesia untuk menggapai impian kamu di negeri orang sana. Kamu seberani itu. Dan tipe yang ini juga sih, kalau misalnya berteman dengan seseorang nggak terlalu membeda-bedakan lah, oh kamu agamanya apa, sukunya apa, enggak. Kamu selama orang ini nyaman, kamu akan membuat mereka nyaman juga kayak gitu ya. Dan keinginan untuk travelingnya juga tinggi sih. Biasanya Six of Swords ini juga mengenai traveling ya. Keinginan kamu untuk menjelajahi daerah-daerah yang baru, negara orang lain, kayak itu keinginan kamu sangat kuat. Kamu sangat mungkin di sini punya impian, aku suatu hari ingin pergi ke Jepang misalnya, ke Korea, ke Eropa, kemana, yang itu bener-bener menjadi impian kamu. Karena keinginan kamu untuk berpindah-pindah kota atau sekedar ya 2 hari, 3 hari di kota orang tuh membuat kamu recharge energi. Keinginan kamu untuk mengenal banyak orang, ada di sebuah situasi yang berbeda dengan situasi kamu sehari-hari, buat kamu itu menyenangkan. Kayak gitu. Lalu ada Eight of Wands, di sini lebih kepada sebuah pergerakan yang cepat ya. Kadang kamu nggak sabaran ya, dari sisi manis-manisnya kamu ini yang mungkin orang lain nggak tahu, kamu kadang nggak sabaran. Misalnya kamu lagi jerawatan, kamu pingin segera sekarang jerawatan, 3 hari kemudian mulus lagi gitu kan. Kadang itu nggak bisa, karena kadang sesuatu emang harus bersabar untuk melihat hasilnya kayak gitu. Dan kadang rasa nggak bersabarnya kamu ini kadang bikin ribet orang-orang di sekitar kamu kayak gitu. Tapi ini hanya sebagian kecil aja sifat-sifatnya kamu sih. Dan kadang rasa nggak sabaran kamu ini membuat kamu ketika jatuh cinta itu kepinginnya, aduh kepingin cepet gitulah, aku lagi jatuh cinta sama si A, pinginnya segera ditembak, segera kayak gitu. Tapi yang namanya cinta kan kadang harus pelan-pelan, dinikmati prosesnya, dinikmati masa perkenalannya gitu kan, manis-manisnya gitu sih. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang memilih lipstick nomor 2 yang warna pink tadi ya. Dan di sini juga bisa menandakan bahwa teman-teman ini ketika sudah sibuk dengan sesuatu, itu benar-benar waktunya fokus ke itu aja. Misalnya kamu baru dapat proyek baru, bisnis baru tuh kayak 100% tenaga kamu tuh kamu curahkan ke situ aja. Jadi ini sebagai warning juga, kalau emang iya kamu ngerasa iya kayaknya aku kayak gitu, nah coba kamu uraikan lagi lah, berapa banyak energi kamu harus kamu serahkan atau berikan ke sesuatu yang harus kamu fokuskan. Ini berapa persen buat membahagiakan diri kamu, berapa persen untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu atau pasangan kamu kayak gitu. Jangan sampai 100% waktu kamu habis hanya untuk pekerjaan kamu atau hobi kamu kayak gitu, sehingga kamu melupakan diri kamu, melupakan orang-orang di sekitar kamu. Ada Three of Cups ya, emang sih kamu orang yang ini ya, penyayang dan relasinya bagus. Jadi meskipun kamu di sini introvert, katakanlah, tetap punya banyak teman. Jadi di satu waktu kamu pingin sendiri, menikmati waktu kamu sendiri di kamar seharian, tapi di satu waktu kamu juga butuh banyak teman kayak gitu. Kamu sangat menghargai persahabatan kamu. Mungkin circle kamu nggak yang punya 100 teman, tapi mungkin teman sahabat baik kamu hanya katakanlah 3-4, tapi itu kamu bener-bener jaga kayak gitu, bener-bener kamu jaga karena kamu sayang ke mereka, karena kamu mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang memang selalu ada buat kamu di saat kamu paling susah, paling terpuruk sekalipun. Makanya kamu sangat-sangat menjaga tali persahabatan kamu. Dan teman-teman kamu pun sayang sama kamu, karena kamu juga sebaliknya nggak hanya ada ketika mereka happy, tapi kamu juga ada ketika teman-teman kamu ini lagi
down, lagi di masa terburuk lah di hidupnya, kamu tetap ada buat mereka kayak gitu. Dan juga nih bisa menandakan kamu tipe yang sangat dekat dengan keluarga kayak gitu. Walaupun mungkin kelihatannya cuek, tapi kamu sangat-sangat peduli dengan keluarga kamu, sesayang itu kamu kayak gitu sih. Dan kamu juga tipe yang sangat menikmati nostalgia. Jadi ketika kamu kumpul bareng adalah momen yang menyenangkan buat kamu, sehingga mungkin di 2020 yang mana kamu jadi susah ketemu teman kamu, susah kumpul, itu menjadi sesuatu yang membuat kamu sedih lah, membuat kamu, duh kapan ya pandemi ini berakhir kayak gitu, karena kamu udah gemes pingin ketemu mereka secara langsung. Begitu ketemu pelukan gitu kan, sekarang kan agak susah ya. Itu sih yang kamu rindukan dari pertemanan kamu atau kekeluargaan kamu kayak gitu. Lalu di sini ada King of Wands. Kamu dapat King di awal dan di akhir. Jadi bisa aku katakan di sini sebenarnya seimbang ya antara divine feminine dan maskulinnya kamu. Jadi di satu sisi kamu sangat menikmati hidup kamu dengan perasaan yang nyaman, mencintai orang lain, senang dicintai. Di satu sisi kamu sangat mengejar ambisi kamu, cita-cita kamu, apapun itu kayak gitu. Entah di perkuliahan kah, di pekerjaan, kamu di tahun 2021 pengen punya tabungan 500 juta, itu menjadi sebuah impian yang kamu harus dapat kayak gitu. Karena di sini kamu juga optimis seperti bilang tadi, berani mengambil resiko apapun asalkan itu sesuai dengan ambisi cita-cita kamu, passion kamu. Dan ketika King of Wands ini juga ketemu dengan beliaunya ini ya, kamu emang dewasa ya, orang yang dewasa, bijak, nggak hanya memikirkan diri sendiri, terutama ketika keluarnya Three of Cups. Jadi itu yang membuat kamu begitu dicintai, karena kamu care dengan orang lain. Tapi di sini aku harapkan kamu juga care ke diri kamu sendiri ya, karena bagaimanapun juga mencintai diri sendiri juga menjadi satu hal yang jadi PR buat kamu. Dan lebih dari itu, King of Wands juga seorang raja yang sangat-sangat bijak, sangat-sangat mengerti. Ketika dia ingin sesuatu, dia memikirkan dulu, dia nggak sembrono, nggak sembarangan, yang bener-bener apa ya dampaknya buat aku, apa dampaknya untuk orang-orang di sekitar aku kayak gitulah. Jadi itu plusnya kamu, luar biasa, relasinya kamu banyak, dan itu menjadi sebuah pintu berkahnya kamu, pintu rezekinya kamu. Ketika kamu berteman dengan banyak orang, rezeki kamu juga makin mengalir kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar lipstick kedua, kalau kamu merasa, oh iya nih resonate aku banget, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih lipstick ketiga, yaitu ombre lips ya. Mungkin kamu di sini masih muda sehingga ingin mencoba gaya-gaya lipstick terbaru yang menggemaskan ini. Tapi di balik itu semua, seperti apa sifat kamu, kita akan lihat bareng-bareng. Ya, sangat mungkin kamu selalu ingin mengikuti tren dan kamu percaya diri. Dan di sini aku lihat ada The Hangman. The Hangman ini adalah orang yang selalu bisa melihat ketika dia dapat masalah, dia nggak langsung menyalahkan orang lain atau situasi, dia akan mundur sebentar, melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda-beda. Dan di sini bisa aku bilang juga, kamu ketika bertemu dengan orang lain, baru kenal, atau mungkin kamu lagi ada masalah dengan seseorang, kamu di sini nggak langsung yang ngejudge, nggak yang langsung apa sih nih orang, nggak gitu, tapi kamu juga merefleksikan ke diri kamu, apakah aku juga ada salah, apakah gimana. Nah, setelah itu baru kamu akan bisa berpikir jernih, biasanya kayak gitu. Jadi di sini bagusnya kamu tipe yang bisa mendinginkan perasaan kamu, nggak langsung marah-marah berapi-api gitu, tapi kamu juga ya melihat segala sesuatu untuk dipikirkan, nggak sempit lah pikiran kamu orang yang open minded, bisa aku katakan demikian. Lalu The Hangman, atau di sini The Hang Unicorn, dia kadang merasa, kok kayaknya aku yang sering berjuang ya, kok kayaknya aku yang paling banyak pengorbanannya ya, tapi kok aku nggak dapat feedback yang positif ya kayak gitu, sehingga itu sering mengganggu pikiran kamu kayak gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya The Hangman ini dia rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk sesuatu. Mengorbankan di sini adalah mungkin kamu di sini banyak mengorbankan waktu untuk pekerjaan kamu, mengorbankan tenaga kamu untuk bisnis kamu, mengorbankan apapun itu untuk pasangan kamu, orang-orang yang kamu sayang kayak gitu. Itu bentuk sayangnya kamu. Cuma kadang emang ketika kamu nggak bisa menakar-nakar harus seberapa banyak berkorban untuk orang lain, kamunya ngerasa nggak dapat feedback seperti yang kamu harapkan. Kadang itu yang kamu pikirkan. Lalu di sini aku punya Queen of Cups.
Queen of Cups ini adalah seorang ratu. Dia ratu yang bisa kukatakan paling ini ya, kemampuannya di hal-hal yang berhubungan dengan housewife itu paling kencang, paling jago. Housewife itu sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan di rumah. Jadi beliau ini sangat jago menata rumahnya dengan indah, rapi, tamannya luar biasa, anak-anaknya lucu, gemes, dan dia tangani sendiri. Kebanyakan wanita-wanita yang dapat Queen of Cups itu begitu sifatnya. Jadi rasa keibuan dia luar biasa, bener-bener ingin menjaga anaknya seaman mungkin bersama dia, dipenuhi kasih sayang dan sebagainya. Sehingga sangat mungkin sih di sini kamu ketika nanti someday menikah, kamu sebenarnya lebih sreg ketika kamu nanti ingin menjadi perempuan yang bener-bener mengurus rumah tangganya, itu diserahkan ke kamu kayak gitu, mulai dari pengurusan rumah, anak-anak dan sebagainya kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kamu nanti nggak jago, misalnya kamu lebih memutuskan untuk jadi wanita karir, kamu akan jago juga, tapi kamu di sini nggak hanya waktunya fokus untuk karir dan uang, tapi juga kamu tetap fokus ke keluarga kecil kamu kayak gitu. Karena di sini Queen of Cups adalah ratu yang rasa kasih sayangnya luar biasa kayak gitu. Jadi apakah someday nanti kamu akan jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, sama-sama akan jadi wanita yang hebat, bisa aku katakan demikian. Lalu Queen of Cups ini juga dia sedang menatap sebuah piala, yang mana piala ini tidak ada duanya di kartu-kartu lain, sehingga dia udah jelas punya keistimewaan, punya sudut cara yang berbeda ketika menanggapi masalah kayak gitu. Sehingga mungkin di sini orang-orang saling melihat kamu sebagai orang yang unik, yang kadang pikirannya aneh, tapi kadang pikiran aneh kamu ini justru membawa berkah buat kamu kayak gitu. Kreatif lah intinya kayak gitu sih. Dan lebih dari itu kasih sayangnya luar biasa, sangat penyayang. Lalu di sini ada Two of Wands. Two of Wands itu lebih kepada gini ya, kamu selalu melihat dunia di luar kamu itu sebagai hal yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang kamu ingin berpetualang di sana. Kamu selalu punya visi misi atau punya sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Intinya di sini kamu unik sih, karena di sini kamu punya posisi yang digantung terbalik. Lalu di sini kamu melihat dunia luar. Kadang kamu merasa bosan dengan hidup kamu, kadang kamu ingin berpetualang di luar sana. Tapi lebih dari itu, kamu menikmati hidup kamu. Senyaman apapun hidup kamu, kamu selalu merasa ingin berpetualang di tempat yang baru, kenal lebih banyak orang, pingin mencoba ini dan itu kayak gitu. Dan Two of Wands juga kadangkala dia bisa membuat keputusan yang gak diduga-duga, karena pikirannya out of the box itu tadi, yang ya berbedalah dengan orang-orang kebanyakan. Tapi itulah uniknya kamu. Itu yang membuat kamu mungkin di sini berani buat pakai lipstick ombre, yang mana kebanyakan orang nggak berani pakai karena tampak seperti orang yang sedang sariawan. Tapi buat kamu ini cute dan membuat kamu cakep, ya udah pakai aja kayak gitu. Kamu pede-pede aja, karena buat kamu itu membuat kamu lebih yakin dan pede dengan diri kamu. Jadi ya nggak apa-apa, pede aja. Dan ya itu sih kamu. Dan karena di sini warnanya langitnya pink, ya lebih kepada kadang kamu ketika jatuh cinta itu lebih sering memendam dan lebih sering melihat dia dari kejauhan, lebih memilih untuk udahlah, kalau memang dia juga suka sama aku, biar dia aja yang maju duluan, biar dia ya duluan yang ngasih kode, aku nunggu aja walaupun aku suka banget sama dia kayak gitu. Kamu menunggu dia yang datang ke kamu, bukan kamu yang nekat datang ke dia kayak gitu kalau lagi jatuh cinta. Dan ya biasanya kamu kalau lagi jatuh cinta hanya sebatas kepo-kepo sosial medianya dia, dan sekali waktu mungkin kalau kamu lagi berani kamu akan nge-like kayak gitu sih. Itu sih, kamu lebih menikmati dunia orang yang kamu sayang ini melalui Instagram atau TikTok atau apapun itu sosial media dia kayak gitu, ketimbang kamunya harus memberanikan diri nyamperin dia. Lalu di sini ada Ace of Pentacles. Hokinya bagus ya, dalam artian kamu selalu punya banyak cara berpikir yang berbeda, sehingga ketika kamu ingin memulai bisnis katakan, atau kamu bekerja di kantor katakan, kamu selalu punya ide-ide yang jarang dipikirkan oleh teman kantor kamu yang lain. Terutama kalau di sini kamu bekerja di bidang kreatif ya, luar biasa. Intinya di sini kamu sangat-sangat bisa menjemput rezeki keuangan kamu dari pikiran kamu yang unik itu tadi, yang beda dengan teman-teman kamu. Dari keunikan kamu ini, kamu bisa
punya banyak hal yang bikin orang lain kagum, yang oh ternyata bisa ya caranya kayak gini, oh ternyata kamu bisa ya mikir kayak gini gitu. Jadi kadang orang lain sering menanyakan ke kamu, gimana ya caranya memecahkan masalah aku ini, bantu dong kayak gitu. Dan lebih dari itu, ada banyak peluang yang datang di hidup kamu, yang di sini aku katakan seperti gerbang ya. Gerbang di sini kalau misalnya kamu berani untuk melangkah ke sana, yang nggak hanya kamu pandang dari jauh, yang kalau kamu berani maju ke sana, kamu akan menjemput rezeki yang luar biasa di sana. Karena ya ini Ace of Pentacles, sebuah gerbang yang baru terbuka mengenai keuangan. Jadi bisa aja nih sebagai sebuah sinyal di 2021 nanti kamu akan dapat banyak rezeki keuangan gitu ya. Jadi silahkan diaminin aja buat teman-teman yang memilih lipstick ketiga. Lalu kartu terakhirnya adalah Four of Pentacles. Seperti yang kukatakan tadi ketika menjelaskan kartu Two of Wands, emang kamu tipe yang lebih suka memendam perasaan, memendam rasa suka, bahkan memendam marah, memendam kecewa, memendam kesal sendirian. Sehingga kadang rasa-rasa yang dipendam ini membuat orang lain tuh bingung sama kamu. Terutama mungkin pasangan kamu. Kalau kamu ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Tapi nanti suatu saat kamu meledak-ledak dengan mengungkit-ungkit, kamu nggak pernah peduli sama aku, padahal dia udah bolak-balik nanya, kamu tuh kenapa? Tapi kamunya aja yang nggak apa-apa, padahal ada apa-apa, kayak gitu. Jadi ya ini warning sih, kalau emang demikian yang sering kamu rasa, ya nggak ada salahnya kamu mengungkapkan perasaan kamu bahagia, kamu sampaikanlah ke orang yang memang membuat kamu bahagia ini. Kalau kamu emang lagi sebel, ya kalau misalnya marahnya udah reda, kamu bisa menyampaikanlah ke orang yang memang bikin kamu sebel ini. Misalnya, sebenarnya aku tuh kesel sama kelakuan kamu kemarin karena begini-begini gitu. Karena jangan sampai rasa yang kamu pendam-pendam, apalagi rasa emosi negatif ini, someday meledak dan malah membuat kacau semuanya, membuat kamu jadi marah-marah gak karuan, membuat relasi atau tali persahabatan kamu jadi berantakan, atau bahkan membuat kisah cinta kamu jadi berantakan kayak gitu. Jadi ya itu sih PR-nya buat teman-teman yang memilih lipstick ketiga. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa oh iya resonat aku banget, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih lipstick keempat, yaitu lipstick nude atau My Lips But Better. Di sini kita lihat ya, biasanya sih kalau orang yang memilih lipstick nude ini nggak macem-macem, nggak neko-neko, ya udah apa adanya aja kayak gitu. Karena kamu lebih percaya diri dengan apa yang kamu miliki ketimbang kamu harus berlama-lama di depan cermin untuk memilih lipstick apa yang harus kamu pakai hari itu. Di sini ada Six of Cups yang mana menandakan bahwa kamu orang yang sangat menghargai nostalgia. Di sini kamu selalu punya banyak kenangan-kenangan indah akan masa lalu kamu, mungkin masa kecil, masa remaja kamu. Kamu selalu bisa mengingat orang-orang di masa lalu kamu sebagai orang-orang yang pernah memberikan warna bahagia di hidup kamu, kayak gitu. Kamu sangat menghargai kehadiran orang lain yang membawa banyak dampak di hidup kamu. Gak hanya yang memberi kenangan manis, tapi kadang kamu juga berterima kasih ke mereka yang pernah menyakiti kamu, yang pernah berantem sama kamu, yang mana kehadiran mereka ini kamu sadari sekarang-sekarang ini bahwa mereka secara gak langsung walaupun dulu pernah menyakiti hati kamu, tapi dengan mereka ada, kamu bertumbuh. Kamu jadi lebih bisa menghargai diri kamu. Kamu lebih bisa menyaring orang-orang baru yang datang supaya kamu nggak dibegitukan lagi kayak gitu. Tapi intinya di sini kamu biasanya yang dapat kartu ini sih tipe-tipe romantis ya. Tipe-tipe yang sangat romantis, yang ya manis lah, so sweet orangnya kayak gitu. Walaupun mungkin kelihatannya dari luar kamunya tampak santai, tampak biasa aja, tapi di satu sisi kamu bisa menunjukkan sisi manisnya kamu. Jadi kamu kalau misalnya ada teman lagi ulang tahun, kamu selain ngasih kado, kamu juga sering nulis surat-surat yang manis. Makasih ya buat persahabatan kita selama ini, bla 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 bla, kayak gitulah. Kamu nggak lupa menyelipkan notes atau surat-surat yang manis buat si yang ulang tahun ini, nggak cuma sekedar kado. Lalu ada Seven of Cups, ya walaupun orang lain melihat kamu hidupnya tampaknya santai-santai aja, kayaknya anaknya yang nggak ambisi-ambisi banget, tapi sebenarnya impian kamu banyak sekali. Impian kamu ingin punya pasangan yang baik, tulus mencintai kamu pingin kehidupan yang nyaman, damai, keuangan yang memadai, kehidupan yang lebih aman, kayak gitulah, yang membuat kamu ngerasa
berbahagia, punya rumah dan sebagainya. Banyak sekali impian kamu yang mungkin hanya kamu ceritakan ke orang-orang terdekat sama kamu, kayak gitu. Jadi meskipun tampak santai, tapi di kepala dan hati kamu ada banyak gelora yang luar biasa yang ingin kamu capai someday, yang mungkin di 2020 belum tercapai, tapi di 2021 kamu ingin segera mengejar impian-impian kamu ini. Kayak gitu, yang sekarang masih di awang-awang, masih diimpi-impikan, tapi kamu ingin segera mencapainya. Lalu ada The Lovers. The Lovers udah jelas ini kartu mengenai kisah cinta atau jatuh cinta, pertemuan dengan seseorang yang membuat hati kamu berdebar-debar. Ya sangat mungkin di sini romantis ya. Sepertinya karena Six of Cups ini bertemu dengan The Lovers, ya mungkin sekarang kamu sedang jatuh cinta, atau kamu sedang ingin mulai memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan jatuh cinta, ingin segera punya pasangan, atau bahkan ingin segera menikah, kayak gitu. Tapi di sini di saat kamu sedang jatuh cinta, kamu nggak hanya ingin sesuatu yang romantis aja, sesuatu yang manis aja. Kamu sih, aku lihat di sini tipe yang cukup romantis, cuma kamu juga realistis. Kamu nggak hanya mengedepankan rasa cinta yang menggebu-gebu aja, sisi romantis dia. Nggak hanya itu, tapi kamu juga realistis di kisah cinta kamu ini. Kamu nggak hanya bahagia menerima rasa cinta dia, tapi juga realistis dengan bibit bebet bobotnya dia, kayak gitu. Meskipun dia seganteng apa, sebagaimanapun, tapi kalau dia ini idealisnya berbeda dengan kamu sepertinya nggak akan maju. Karena di sini kamu seimbang lah antara hati dan logika kamu, kayak gitu. Jadi kamu di sini nggak hanya aku jatuh cinta sama dia, aku akan memberikan apapun buat dia, tapi kamu juga realistis. Jatuh cinta sekarang jatuh cinta, tapi di 10 tahun, 20 tahun apa yang harus aku lakukan supaya aku tetap bahagia bersama dia. Karena kadang cinta tuh cuma di awal, tapi selanjutnya kamu harus berjuang bagaimana caranya supaya cintanya tetap berkobar bersama kamu, kayak gitu. Jadi jatuh cinta yang nggak hanya cinta yang romantis tapi juga realistis, kayak gitu. Lalu di sini ada Three of Wands. Three of Wands ini sebetulnya mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang pernah atau sedang mengalami kisah cinta LDR, atau mungkin akan ya LDR, kayak gitu. Karena di sini ketika The Lovers gandengan dengan Three of Wands, kemungkinan LDR sih emang. Tapi di sini intinya adalah kalau memang kamu sedang dalam hubungan LDR, ya kamu berani, dalam artian di sini kamu nggak keberatan atau kamu nggak langsung memutuskan hubungan dengan pacar kamu karena terpaksa harus LDR entah sampai waktu berapa lama karena pendidikan atau karena pekerjaan, kayak gitu ya. Di sini kamu cukup pede, cukup yakin dengan hubungan cinta LDR-nya kamu, karena di sini kamu percaya bahwa kamu bisa setia dengan dia, dia bisa setia dengan kamu, kayak gitu. Atau kalau ini nggak berhubungan dengan kisah cinta kamu tipe yang sangat ingin melihat dunia yang berbeda dengan kamu, dalam artian bukan berarti dunia mistis yang gimana, enggak. Kamu di sini punya keinginan suatu saat nanti aku pingin deh ngerasain liburan, katakanlah ke Inggris, ke Jepang, kemana, kayak gitu. Impian kamu luar biasa untuk mengenali dunia yang berbeda dengan dunia di sekitar kamu sekarang. Mungkin kota yang berbeda dengan kota kamu tinggal sekarang. Kamu pengen traveling keliling dunia nanti kalau misalnya udah kondisinya aman, kayak gitu. Jadi kamu bener-bener ingin melihat dunia nggak hanya yang begitu-begitu aja, tapi kamu juga ingin langsung nyemplung ke sana. Tapi mungkin sekarang masih dalam angan-angan kamu karena mungkin kondisinya belum memungkinkan, atau mungkin keuangan kamu belum sampai ke arah sana. Tapi di hati kamu sudah ingin banget suatu saat nanti, meskipun mungkin nggak tinggal di negara orang lain, tapi kamu pengen merasakan lah beberapa hari atau mungkin seminggu di negara orang gitu. Dan kamu tipe yang tidak berkeberatan kalau misalnya ditugaskan kemana, atau kuliah dapat beasiswa kemana, kayak gitu. Berani untuk mencoba sesuatu yang baru, berani berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan kamu juga dapat Ace of Cups di sini. Ace of Cups ini adalah gerbang ya. Kartu As itu lebih kepada sebuah permulaan, sesuatu yang baru akan atau sedang kamu dapatkan. Di sini lebih kepada cups. Kamu dapat cupsnya banyak loh. Sesuatu yang berhubungan dengan perasaan bahagia, kamu merasa terpenuhi, berkah kamu banyak dan sebagainya. Silahkan diaminin aja. Terutama karena sekarang kita akan menuju 2021. Kamu di sini kalau ini cups lebih kepada
kamu akan ada di fase yang dimana kamu akan nyaman. Sangat mungkin kalau sekarang kamu jomblo, akan ada orang yang akan bener-bener sevibrasi dengan kamu, kayak gitu. Akan datang ke hati kamu dalam artiannya kayak gitu. Dan di sini nggak hanya mengenai pasangan atau kisah cinta, tapi juga bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu, percaya diri dengan segala kemampuan kamu, seperti apapun penampilan kamu, walaupun kamu lagi jerawatan, kamu tetap pede, kayak gitu. Kamu yakin dengan skill kamu, terutama buat teman-teman yang lagi mencari pekerjaan atau baru mulai bisnis. Di sini rasa percaya diri kamu diperlukan, karena ketika kamu udah pede, baru tuh nanti akan luber-luber segala rezeki yang memang sudah selayaknya kamu dapatkan. Asalkan teman-teman mengusahakan dan pede seperti aku bilang tadi. Lalu di sini saran lainnya adalah sesibuk apapun kamu nanti untuk menggapai segala ambisi dan cita-cita kamu, jangan lupakan waktu untuk menyayangi diri kamu. Dalam artian, kalau waktunya istirahat, waktunya me time. Jangan sampai 100% energi kamu habiskan buat kerja-kerja doang. Dan kalau misalnya di sini kamu ada keluarga, ya udah pasti ada keluarga lah ya kita, atau punya pasangan, luangkan waktu juga buat mereka. Kalaupun keluarga aku jauh kak, ya udah video call, telepon. Kalau orang tua masih ada, telepon. Ada keluarga, adik kakak, sekali-sekali video call, sekedar nanya kabar, gimana kabarnya, sehat, kondisi di sana sekarang gimana, kayak gitu. Sahabat-sahabat kamu juga mungkin di sini banyak yang kangen sama kamu. Jadi jangan putus tali silaturahmi kamu, karena kadang dari persahabatan kamu, dari keluarga kamu akan dapat banyak pintu rezeki yang luber-luber dari sana. Jadi jangan berputus asa. Di 2021 aku lihat ada pelangi yang indah menanti kamu di sana, asal kamu rajin dan optimis dan percaya diri, kayak gitu. Dan mungkin aja kalau kamu lagi punya usaha, jangan ragu untuk melebarkan sayap dagangan kamu atau jasa kamu keluar kota, keluar negeri bahkan, kayak gitu. Karena di sini ada sebuah pulau yang dipisahkan oleh air. Di sini juga ada air, jadi jangan ragu untuk melebarkan bisnis kamu, atau kamu ditugaskan ke kota mana, jangan ragu. Optimis aja, berani aja, kayak gitu, karena kamu pasti bisa. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar keempat, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.